Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evilia Suryaningsih. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 11 dengan materi teks proposal dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan yang dibaca, dan melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan strategi permainan word-word. Mohon saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Ya. Siap. Oke, Ibu cek semangatnya dulu ya. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin yang masih tertutup bisa dibuka terlebih dahulu. Minta tolong yang dekat dengan tirai bisa dibuka terlebih dahulu. Dan bajunya yang masih belum rapi bisa dirapikan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang waktunya memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Ratna, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kedua orang tua kita yang sedang bekerja diberikan kelancaran dan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Oke, silahkan Ratna bisa dipimpin doa. Persiapan berdoa. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Ratna karena sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Nihil, Bu. Oke, nihil. Berarti semua masuk semua ya. Ya. Oke, sambil Ibu presensi terlebih dahulu, minta tolong untuk menyalakan proyektornya. Oke anak-anak, hari ini kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu punya yel-yel baru ini. Jadi ketika Bu Evi bilang bahasa Indonesia, kalian menjawab ini bahasaku, jati diriku bahasa Indonesia. Jadi tangan kanan mengepal, tangan kiri mengepal, kita kasih love pada bahasa kita. Gitu ya. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke. Ibu cek ya, bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau ketika kalian semangat, jadi pembelajaran ini jadi menyenangkan. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang, masih ingat kita belajar tentang apa anak-anak? Buku non-fiksi. Ya, kita pada pertemuan kemarin sudah belajar tentang buku non-fiksi. Kira-kira nih, apa sih buku non-fiksi itu? Saya, Bu. Oke, silakan. Buku non-fiksi merupakan jenis buku yang identik dengan fakta, ilmu pengetahuan, realita, dan pengalaman. Oke, beri tepuk tangan kepada Ratna karena sudah. Oke, Ratna tadi sudah menjelaskan bahwa buku non-fiksi itu adalah buku yang berdasarkan fakta, realita, pengalaman, dan fenomena kehidupan. Ada lagi yang
punya pendapat apa sih buku fiksi itu? Apa tujuannya buku fiksi? Saya mau, Bu. Oke, silakan. Buku non-fiksi itu buku selain mata pelajaran yang bertujuan untuk menambah wawasan di luar mata pelajaran yang kita dapat dari buku-buku seperti bacaan lainnya, komik, dan lain-lain. Itu yang dapat diambil dari buku itu tuh biasanya tentang disiplin, tentang ilmu, terus dan lain-lainnya. Sikap atau lain-lainnya. Terima kasih Disti sudah menjelaskan bahwa buku non-fiksi itu adalah buku di luar pelajaran. Jadi fungsinya untuk menambah wawasan kita akan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, selain pengertian buku non-fiksi, di depan ada struktur-struktur yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang buku non-fiksi. Di dalam buku non-fiksi itu ada struktur-strukturnya. Nah, struktur-struktur buku non-fiksi itu apa anak-anak? Yang pertama ada identitas buku. Yang kedua ada pengantar. Oke, bagus. Yang ketiga ada daftar isi. Yang keempat kemarin Oke. Yang keempat ada isi bab. Yang kelima ada subbab. Yuk, silakan. Masih ingat apa sih isi identitas itu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Identitas buku itu meliputi judul, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Oke, terima kasih untuk Alan. Beri tepuk tangan. Ya, yang disampaikan Alan itu sangat tepat sekali. Jadi daftar isi identitas itu isinya judul, buku, tahun penerbit, siapa pengarangnya. Nah, selain identitas, di situ juga ada namanya pengantar. Pengantar itu isinya apa sih dan tujuannya apa? Silakan angkat tangan. Silakan sampaikan. Jadi biasanya di bagian ini kita sebagai pembaca akan diberikan gambaran umum suatu buku atau bab atau subbabnya secara menarik dan jelas agar kita bisa memilih alasan kenapa harus membaca buku. Oke, ya bagus sekali penjabarannya. Jadi masih ingat ya, siapa namanya? Mohon maaf. Alda. Oke, Alda. Beri tepuk tangan untuk Alda, teman-teman. Iya, jadi di pengantar itu kita juga bisa melihat pentingnya buku tersebut. Selain pengantar, ada yang namanya daftar isi. Nah, kenapa sih dalam membaca buku kita perlu melihat daftar isi? Silakan. Jadi daftar isi itu membantu kita menilai buku itu berkesinambungan atau tidak antara bab satu dengan bab yang lainnya. Oke, ya. Terima kasih Anggi, beri tepuk tangan untuk Anggi. Jadi selain kedua tadi, kita juga bisa melihat informasi pentingnya juga di dalam daftar isi. Selain daftar isi, kita juga bisa melihat informasi pentingnya pada sampul belakang buku. Nah, biasanya di sampul belakang buku itu isinya apa sih anak-anak? Silakan Alvin menyampaikan pendapatnya. Jadi sampul belakang itu berisi tentang kemenarikan buku dan penjelasan singkat mengenai isi dalam buku dan hal-hal kelebihan dalam buku dan manfaatnya bila kita membacanya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Alvin. Bagus sekali. Bagus sekali, berarti anak-anak masih ingat ya, kita kemarin mempelajari tentang buku non-fiksi. Kita akan belajar materi terbaru, tapi sebelum kita belajar materi terbaru, Ibu ingin tanya ke kalian. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, pernahkah kalian menginginkan sesuatu anak-anak? Pernah. Semua pasti punya keinginan ya. Nah, pertanyaan yang kedua, untuk mendapatkan keinginan kalian, pernahkah kalian meminta kepada orang lain atau orang tua kalian? Oke, pernah. Kira-kira kalau kalian minta itu dengan cara seperti apa? Silakan angkat tangan. Oke, ada yang bilang merayu. Selain merayu,
Bersih-bersih rumah, sama ya, itu juga merayu. Ada yang bilang meminta izin. Meminta izinnya dengan cara seperti apa biasanya? Iya, berarti dengan cara menyampaikan tujuan kalian. Nah, selain kalian menyampaikan tujuan, biasanya kalian juga menyampaikan, misalnya pingin beli HP ini, harganya berapa, berarti ya alasan. Selain alasan, kalian juga menyampaikan. Oke, bagus. Kita juga bisa menyampaikan fungsi atau manfaatnya untuk apa sih selain itu. Misalnya pengen beli HP, harganya berapa, berarti itu berkaitan dengan harga. Manipulasi. Ya, jadi ketika kita minta sesuatu, biasanya kita mengajukan biayanya berapa gitu. Nah, cara kalian untuk meminta kepada orang tua kalian itu merupakan modal awal dalam menyusun sebuah proposal. Tuh, jadi hari ini kita akan belajar tentang proposal. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan diperhatikan layar ini. Jadi, melalui kegiatan membaca proposal, kalian mampu menemukan informasi penting sesuai dengan struktur dan memperbaiki proposal dengan melengkapi informasi yang kurang lengkap. Jadi, nanti di akhir pembelajaran ada 2 kompetensi dasar yang kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu menemukan informasi penting yang ada di dalam proposal. Yang kedua, memperbaiki proposal yang sudah kalian baca. Oke, kita ke salindia berikutnya. Kita akan mempelajari kenapa sih kita harus mempelajari proposal dan apa sih manfaatnya proposal untuk kita. Manfaatnya itu ketika kita mengajukan sebuah proposal, itu kita bisa mendapatkan izin, bisa memperoleh dukungan. Nah, selain itu, selain dari memperoleh izin, mendapatkan persetujuan, yang kedua yaitu menambah ilmu pengetahuan. Jadi biasanya ini berkaitan dengan latar belakang proposal tersebut. Misalnya, kalian ingin membuat proposal, pentingnya menulis dan membaca. Nah, di situ kalian akan tahu seberapa penting sih kegiatan menulis dan membaca itu dilakukan. Nah, selain itu, ada juga kalian itu akan diajak untuk bernalar kritis, sistematis, dan matematis. Bernalar kritis itu artinya dari proposal tersebut kalian tahu ide pokok apa sih yang ingin disampaikan dalam proposal tersebut. Terus ada juga berpikir matematis. Biasanya berpikir matematis ini terlihat dari anggarannya. Jadi seberapa besar anggaran ini, cocok apa kurang. Selain itu juga ada, kalian juga bisa berpikir secara sistematis karena dari urutan-urutan proposal tersebut. Ikut langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan yang namanya kegiatan awal atau uji pengetahuan awal. Nah, setelah uji pengetahuan awal, kalian akan membaca proposal. Dari membaca proposal ini, kalian akan menemukan informasi penting yang ada di dalam proposal tersebut dan melengkapi informasi. Yang terakhir itu ada yang namanya presentasi kelompok. Dari kelima ini, sikap yang dinilai itu ada sikap religius, disiplin, kerjasama, dan santun. Sikap disiplin ini nanti akan tampak ketika kalian mengerjakan teks proposal itu sesuai dengan waktunya. Nah, kerjasama berarti berkaitan dengan berkaitan dengan kelompok, keaktifan kalian di dalam kelompok. Dan ada santun. Jadi ketika menyampaikan di depan bagaimana bahasa kalian, apakah sudah santun, apakah belum. Jadi nanti ini penilaiannya seperti itu. Kita lanjut sebelum kita ke uji pengetahuan awal.
ada sebuah pertanyaan. Sebuah kegiatan memiliki rancangan. Seberapa penting sih rancangan itu dalam kegiatan kita? Nya adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Nggak ada rancangan mau. ya, jadi agar pihak yang berkepentingan itu bisa memahami tujuan dan maksud kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, untuk pertanyaan kedua, pada proposal kegiatan, kira-kira informasi apa saja sih yang sangat penting? Oke, ada tujuan. Ada lagi? Manfaat, alasan. Ya, kalau ada dana berarti anggaran dana. Oke anak-anak, silakan kalian mengeluarkan handphone kalian terlebih dahulu. Kita uji pemahaman kalian terkait dengan proposal. Silahkan kalian scan barcode ini. Oke anak-anak, bagaimana sudah di-scan ya tadi barcode-nya? Sudah. Oke, silahkan tulis nama dan kelas kalian. Perhatikan di Salindia ini merupakan permainan word wall. Nah, di sini nyawa kalian di atas ada 5 tanda cinta. Nah, tanda cinta ini merupakan nyawa kalian. Jadi itu nanti kalian gerakan pakai HP. Gak bisa naik, Bu. Jangan sampai kalian mengenai lingkaran tersebut. Jadi ketika kalian mengenai lingkaran tersebut, nyawa kalian akan hilang atau mati. Jadi kalian dikasih kesempatan 5 kali. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, silakan memulai. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah selesai permainannya, word wall-nya? Sudah. Oke, ini adalah hasil permainan kalian. Ada yang dapat 10. Tepuk tangan untuk Alan, Amel, dan Marsyanda. Kalian keren, oke nggak apa-apa. Masih ada yang benar 2, nggak apa-apa. Ini namanya masih uji pengetahuan awal. Jadi kalau kalian nggak tahu, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama tentang proposal hari ini, biar kalian lebih tahu. Nah, setelah ini silahkan kalian gabung dengan anggota kelompok kalian. Kemarin Ibu sudah WA ketua kelas untuk pembentukan kelompok kalian. Silahkan bergabung dengan anggota kelompok kalian. Oke, anak-anak sudah bergabung dengan anggota kelompoknya ya? Oke, Ibu bagi LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, anak-anak semua sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah. Oke, di situ kita akan lanjut ke aktivitas pertama, langkah kedua ya. Silakan kalian keluarkan HP kalian, baca proposal yang ada di barcode berikut. Atau kalian juga bisa lihat di LKPD-nya. Silakan kerjakan dengan anggota kelompok kalian. Di sini Bu Evi tidak akan menjelaskan tentang materi. Kalian bisa melihat materinya pada bahan ajar yang sudah disediakan. Mohon perhatiannya ya. Di situ ada emotikonnya. Nah, emotikon ini nanti digunakan ketika kalian presentasi untuk menentukan strukturnya. Jadi misalnya nomor 1, apakah sesuai atau tidak. Jadi jika sesuai, kasih tanda love atau cinta. Jika kurang sesuai, pakai emotikon yang ini. Jika tidak sesuai, nah ada emotikon nangis. Oke anak-anak, Ibu beri waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan aktivitas yang pertama. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Gimana? Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Masih belum menemukan. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Judulnya sesuai apa enggak? Judulnya Iya. seminar sehari bersama membangun budaya hidup peduli lingkungan. Kayaknya sesuai gak sih?
kepanjangan. Oke, kalau misalnya memang nggak ada rumusan masalahnya, ya kalian centang yang mana? Gitu. Jadi nanti dikasih keterangan. Tidak ada. Baby. Itu proposalnya. Ada yang saya tanyakan. Ya. Gimana Bu, dicetak atau dicari atau Oh iya, itu nanti kalian bisa mencentang emoticon tersebut. dicetak ya Poti? Ya, cuma Walaupun kita nulis sesuai tapi tetap ditulis alasannya. kalau sesuai berarti tanpa Nggak usah alasan. alasan. Sudah sesuai. Ininya memang cuma terbatas. Kenapa? Semuanya dapat. Tapi kan cuma 4. Ya, nggak apa-apa. Gunakan yang itu. Itu apa tadi? Sesuai. Ya Mbak. Lah proposal kita ya panjang. Sendiri apa centang aja? Apakah latar belakang disampaikan sudah? Ada aku punya pulpen ada. Oh iya. Jadi nggak ada sasarannya. Tulis berarti nggak ada sasaran. Kurang di alasannya. Ya, kurang di mana? Tidak sesuainya di mana? Oke, anak-anak, bagaimana aktivitas 1 sudah selesai? Oke, jika kalian sudah menyelesaikan aktivitas 1, berarti kalian lanjut ke aktivitas kedua. Dari proposal yang telah kalian baca tadi, informasi apa sih yang kurang? Jadi dituangkan di aktivitas 2. Silakan kalian tulis bersama dengan anggota kelompok kalian. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan aktivitas 2. Oke, silakan mengerjakan. Nulis ulang kembali atau gimana? Bukan, jadi tadi kan ketika kalian bekerja secara kelompok ada informasi yang kurang lengkap. Nah, silakan dilengkapi di sini. Misalnya tujuan kegiatannya, oh kurang tujuan kegiatan, silakan kalian ya ditambahi apa Berarti gitu. nggak usah nulis kembali. Nggak usah nulis kembali. Ya, yang kurang sesuai aja. Anak, mohon perhatiannya. Waktu kalian mengerjakan aktivitas 2, kurang 5 menit lagi ya. Setelah itu kita presentasi. Nah, sambil menunggu waktu, silakan perwakilan kelompok bisa ngambil nomor undian. Ini untuk yang maju. Silakan perwakilan kelompok bisa maju. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Oke, siapa tadi yang dapat nomor 1? Oke, berarti yang presentasi adalah kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan 4 menanggapi kelompok yang presentasi. Oke, silakan kelompok 1 bisa ke depan untuk presentasi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Aktivitas 1, yang pertama, apakah judul yang disampaikan sudah sesuai dengan isi proposal? Menurut kelompok kami yaitu sesuai. Sesuai, ini emotnya. Dengan alasan karena judulnya berkaitan dan cocok dengan isi. Yang kedua adalah apakah latar belakang yang disampaikan sudah sesuai dengan judul? Sudah sesuai, dikarenakan informasi yang diberikan di latar belakang sudah sesuai dengan judul yang diberikan. Yang ketiga, apakah nama kegiatan sudah sesuai dengan latar belakang? Sesuai. Karena membahas tentang lingkungan. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi yang nomor 5 karena berbeda. Alasannya karena dalam latar belakangnya itu terdapat budaya, tetapi dalam tujuannya itu tidak disampaikan budayanya. Seperti itu. Ya, baik anak-anak. Jadi Alvin menyampaikan bahwa di latar belakang itu sudah ada temanya membangun budaya hidup peduli lingkungan. Tetapi di dalam tujuan itu masih tidak ada yang membahas tentang budaya. Berarti harus
ditambahkan tema yang berhubungan dengan kebudayaan. Oke, masih ada lagi yang ingin menanggapi? Kami dari kelompok 2 akan menanggapi. Untuk yang nomor apa tadi? Nomor 8 itu soal dana, menurut kami kurang karena di sini belum tertera pengeluaran untuk contoh produk yang bisa dipakai. Mungkin untuk melestarikan lingkungan contohnya butuh pupuk begitu. Di sini tidak dianggarkan untuk contoh produknya. Kelompok 1 sudah mendapat masukan dari beberapa teman, jadi nanti masukannya itu bisa diperbaiki lagi. Oke, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok 4 bisa mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk aktivitas 1. Dari tabel nomor 1, kelompok kami menyatakan sesuai karena judul dengan nama kegiatannya sudah sesuai. Lalu yang kedua, sesuai juga karena membahas tentang membangun budaya peduli lingkungan. Yang ketiga, kami rasa kurang sesuai karena nama kegiatannya itu terlalu panjang, jadi tidak efektif karena terlalu panjang tersebut. Dan yang keempat, kami rasa sesuai karena temanya cocok dengan tujuan kegiatan. Apakah alokasi waktu yang disediakan cukup untuk menyelesaikan rencana kegiatan tersebut? Cukup namun kurang sesuai karena 4 jam untuk acara seminar itu merupakan rangkaian acara yang terlalu panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 8, apakah alokasi dana yang terdapat dalam proposal sudah mencukupi, terlalu kecil atau terlalu besar? Tidak sesuai karena dana peserta yang diperlukan menjadi terlalu besar dan transport narasumbernya terlalu besar juga. Yang 9 yaitu sudah tepatkah narasumber yang dipilih dalam seminar tersebut? Tentukan pilihan narasumber lain dan jelaskan pertimbangannya. Sesuai karena memanggil ahli pada bidang tersebut. Yang 10, apakah susunan proposal kegiatan tersebut sudah sesuai? Adakah bagian yang tidak ada? Yaitu jawabannya kurang sesuai karena tidak ada rundown, teknis, kualitas, dan metode. Yang berikutnya adalah aktivitas kedua. Saya akan menyampaikan informasi penting yang tidak disampaikan dalam proposal tersebut. Yang pertama adalah susunan kepanitiaan yang berisikan informasi mengenai siapa saja panitia yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap jalannya acara kegiatan. Yang kedua adalah susunan kegiatan, yaitu rincian tentang durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada jadwal masing-masing. Yang terakhir adalah manfaat kegiatan, yaitu untuk menjelaskan rencana penelitian agar semua pihak mampu memahami penelitian tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Silakan kelompok 6 bisa memberikan tanggapan kepada kelompok 4. Menurut kelompok kami yang aktivitas pertama nomor 5 itu kurang sesuai karena di temanya sendiri itu ada banyak yang membahas tentang budaya, tapi di tujuannya itu tidak ada yang membahas tentang budaya. Tanggapan diterima. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana? Terima kasih kelompok 6 atas tanggapannya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Saya dari kelompok 3 ingin berkomentar tentang nomor 3. Apakah nama kegiatan sudah sesuai dengan latar belakang? Kalau menurut kelompok kami sudah sesuai karena judul untuk proposal tidak masalah bila terlalu panjang. Yang penting harus sesuai dengan isinya. Baik, terima kasih Alvin atas tanggapannya. Apa ada kelompok yang ingin menanggapi lagi? Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 8.
akan menanggapi kelompok 5. Menurut kami, pendapat kami sangat sesuai dengan kelompok 5 dikarenakan kesesuaian dan kekurangan di dalam pendapat mereka sangat sesuai dengan pendapat kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke anak-anak, alhamdulillah tadi semua kelompok sudah maju untuk presentasi dan mendapatkan masukan dari kelompok lain. Nah, hari ini kita telah belajar tentang proposal. Nah, di dalam proposal itu ada apa saja tadi? Yang pertama, judul. Yang kedua ada latar belakang. Setelah latar belakang ada tujuan. Setelah itu tema. Setelah itu ada nama kegiatan. Setelah nama kegiatan ada manfaat atau tujuan. Nah, oke, hari ini kalian sudah mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam proposal. Silakan, ada yang ingin memberikan simpulan terhadap pembelajaran kali ini? Oke, silakan. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keenam, cara atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, jumlah biaya yang diperlukan dan asal biaya. Sangat tepat sekali. Jadi ketika kita mempelajari tentang proposal, kita mempelajari tentang informasi penting yang ada di dalam proposal. Yang pertama adalah bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Bentuk kita kegiatannya berupa apa? Nanti ini bisa dijelaskan di mana? Bentuk kegiatan, ada alasan. Ya, tepat sekali. Jadi bentuk kegiatan yang akan kita laksanakan dan alasan perlu dan pentingnya pelaksanaan kegiatan itu nanti ada di bagian latar belakang. Oke, bagus sekali. Terus yang ketiga itu informasi penting apa sih yang ada di proposal itu ada manfaat pelaksanaan kegiatan. Nah, pastinya suatu proposal itu ada yang namanya manfaat atau tujuan. Kenapa sih kegiatan itu diadakan, gitu ya? Yang keempat ada? Ya, pasti di dalam proposal itu harus ada yang namanya pihak pelaksana. Siapa pelaksananya, siapa ketua, bendahara, sekretarisnya, si konsumsinya, si acaranya. Jadi semakin lengkap proposal kalian berarti semakin bagus. Dan semakin lengkap pula informasi yang ada di dalam proposal, peluang untuk mendapatkan dana juga semakin besar. Nah, tujuan proposal kan itu untuk mendapatkan persetujuan. Selain persetujuan juga bisa untuk mendapatkan dana. Jadi ini kita sudah mempelajari tentang materi proposal. Untuk penilaiannya sudah mendapatkan 2 nilai. Yang pertama, nilai terkait dengan melengkapi informasi penting yang ada di dalam proposal. Kalian sudah mengidentifikasi strukturnya tadi di dalam proposal yang sudah kalian baca, apakah strukturnya sudah lengkap atau belum. Yang kedua adalah nilai presentasi ketika kalian melengkapi proposal tersebut. Nah, hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita di penghujung pembelajaran ada refleksi. Nah, refleksi ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang paling seru dari pelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Main game. Oke, main game. Game apakah tadi? Word wall. Kenapa sih kok bisa permainan itu seru menurut kalian? Karena kuncinya terbang. Ayo, salah satu. Silakan. Dari permainan word wall tadi, kita juga bisa bermain sambil
belajar. Selain dari permainan word wall, apa yang paling seru dalam pembelajaran ini? Memberi emoticon. Oke, bisa ditunjukkan emotikonnya tadi? Oke, pemberian emoticon. Kenapa? Selain itu, selain emotnya lucu, oke, pertanyaan selanjutnya yaitu satu kalimat apa yang paling kalian ingat dalam pembelajaran kali ini? Yuk, silakan. Oke. Semakin lengkap proposal, maka proposal itu Oke, bagus. Semakin lengkap proposal, maka proposal itu semakin baik. Ada lagi? Mungkin dari sini. Silakan. Silakan dari kelompok ini bisa menyampaikannya. Ya, jadi semakin jelas tujuan proposal yang kita buat, semakin mudah kita untuk mendapatkan izin. Oke, bagus. Jadi semakin jelas proposal yang kita buat, semakin mudah untuk mendapatkan izin. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang tidak kalian ketahui tentang pelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya? Oke. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi proposal? Presentasi kelompok dan mendapatkan masukan dari kelompok lain. Nah, masukannya itu nanti bisa dikerjakan lagi bersama dengan anggota kelompok kalian sebagai tugas di rumah. Jadi diperbaiki lagi ya proposal kalian berdasarkan masukan dari teman-teman. Oke anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang proposal ilmiah. Nah, hari ini kan kita sudah belajar tentang proposal kegiatan. Minggu depan kita akan belajar tentang proposal ilmiah. Kita akan membedah tentang isi, sistematika, dan unsur kebahasaan yang ada di dalam proposal. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, aku ingin cek semangatnya dulu ya. Yuk, bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Siapa? Oke, silakan Ratna. Berdoa. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas waktu pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk kalian untuk senantiasa belajar dan berliterasi dimanapun kalian berada. Oke, tetap jaga kesehatan dan nanti ketika pulang hati-hati di jalan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.